Yaitu nanti Pak Gubernur menetapkan pernyataan tanggap darurat bencana ini dalam rangka secepatnya merespon kegiatan ini. Artinya apa? Dalam tanggap bencana yang kita perhatikan adalah keselamatan manusia dan jiwa manusia yang paling utama. Yang menjadi kendala kita adalah bagaimana kita menyelamatkan manusia yang ada di situ, masyarakat. Kita sendiri petugas minimal harus dibekali dulu bagaimana menyelamatkan daripada radioaktivitas. Jadi petugasnya dulu harus selamat dulu, Pak. Baru kita bisa menyelamatkan manusia daripada masyarakat yang terkena imbas daripada radioaktivitas. Berarti 4 ya? Yang ini 2 ya? Maka dari itu besok saya akan langsung menjadi komandan komando tanggap darurat bencana, sehingga mudah-mudahan, tapi tidak menginginkan terjadi seperti sekarang. Tapi bagaimanapun upaya-upaya kita sudah kita laksanakan baik. Yang kita laksanakan sekarang ini adalah upaya kita dalam rangka menerapkan konsep-konsep pengurangan risiko bencana. Nah, ini yang harus kita upayakan semua, Pak. Kita akan mengadakan latihan semacam ini berkali-kali, tidak hanya sekali, berulang kali. Dan perlu Bapak saya informasikan bahwa kita sudah semua menyusun rencana kontingensi gunung berapi. 7 gunung berapi di Jawa Barat sudah kita susun rencana kontingensinya. Jadi kalau sekarang Guntur naik dari waspada, nggak jadi masalah. Gitu. Karena kita sudah punya SOP-nya, Pak. Nah, sekarang tinggal kita bersama dengan teman dari Batam, dari Bandung, ya kan, dari Papua dan semuanya, kita menyusun SOP ini. Ini adalah rencana kontingensi kita. Jadi pada saat itu terjadi betul-betul seperti ini yang kita pakai. Sehingga semuanya sudah tune in dalam rangka penanganan penanggulangan bencana konservasi khususnya di sumber radioaktif. Jadi berdasarkan semua tadi informasi dari semua teman-teman di lapangan, Pak Gubernur bersama Panglima bersama Kapolda menetapkan pernyataan tanggap darurat bencana kecelakaan konservasi dan melibatkan sumber radioaktif. Alasannya kajian di lapangan terdapat 1-8 kajiannya akhirnya keluar tanggap darurat bencana penanggulangan kecelakaan konservasi sumber radioaktif 3 hari dari mulai tanggal 5. Jadi 5, 6, 7 merupakan daerah tanggap darurat bencana daripada kecelakaan konservasi sumber radioaktif. Nah, dalam 3 hari itu semua itu komando menjadi tanggung jawab komandan komando tanggap darurat bencana. Jadi semua teman-teman yang ada di situ bergabung masuk dalam konteks organisasi komando tanggap darurat bencana. Di situ ada kepolisian, ada TNI, ada PNI, ada Bapeten, ada semua yang mengakses kegiatan ini menjadi tim daripada komando tanggap darurat bencana. Jadi kalau sudah jadi komando, nggak ada semua bicara, nggak ada. Satu informasi di situ, ada media center yang berjalan di situ. Bagaimana langkah-langkah ke depan? Bagaimana perkembangan penanganan ini? Dan kapan ditutup tanggap darurat bencana? Itu keluar dari pusat komando tanggap darurat bencana. Di situ ada klaster kesehatan, Pak Dokter. Di situ ada klaster evakuasi. Di situ ada klaster dapur umum. Di situ ada klaster logistik. Di situ ada klaster-klaster yang lain yang memungkinkan semua terakomodir di posko ini, Pak. Jadi maka dari itu kunci satu-satunya adalah pendirian posko, penerapan posko yang tepat di lokasi itu. Selanjutnya Pak Gubernur menunjuk komandan komando tanggap darurat bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi pejabat komando tanggap darurat bencana ditunjuk oleh gubernur, boleh siapa saja, tidak harus TNI, tidak harus Polri, yang penting mereka mampu mengendalikan dan mengakses mempercepat penanganan bencana. Sudah kita coba tiga-tiganya, Pak. Pada saat gempa bumi 2 September 2009, komando tanggap darurat bencana kita tunjuk dari sipil. Pada saat penanganan tanah longsor di Ciwidey yang melibatkan 49 orang tertenang di situ, kita tunjuk komando tanggap darurat bencana dari kepolisian.
Dan di Cianjur, di Kecamatan Sukanegara, longsor juga, kita coba, kita tunjuk penanganan tanggap darurat bencana dari TNI. Semuanya bisa lancar. Dalam undang-undang itu tidak disebutkan si A, si B, tapi yang jelas yang ditunjuk sebagai komandan tanggap darurat bencana adalah orang yang mampu, orang yang bisa mengendalikan semua kegiatan di lapangan itu. Nah, maka dari itu besok sekaligus saya akan main bareng bersama Bapak sekalian. Kita capek bersama, lebih baik kita mandi keringat dan darah pada saat kita latihan daripada kita terjadi bencana nggak tahu apa-apa. Artinya apa? Konsep-konsep pengurangan risiko bencana, konsep-konsep mitigasi bencana seperti sekarang ini lebih baik daripada pada saat kita menangani terjadi bencana. Kata dokter, sehat itu mahal ketika jatuh sakit itu. Maka dari itu, sekarang setelah terjadi semua ini, komando saya ambil alih dalam kondisi sebagai komandan tanggap darurat bencana penanggulangan kecelakaan transportasi sumber radioaktif. Kita nyatakan tanggal berbicara 3 hari, 5, 6, 7. Artinya apa? Eskalasinya ini sudah kita tak duduk lagi, Pak. Radioaktif sudah level 4, tadi teman-teman dari Bapeten atau Bapak yang menjelaskan kenapa diambil status tanggap darurat. Karena luar biasa, Pak. Tidak bisa ditangani dengan keadaan biasa. Harus ditangani dalam keadaan percepatan dan luar biasa. Pak Gubernur dalam tanggap darurat bencana nggak ada alasan, nggak ada uang dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana. Ini Pak kuncinya. Sebesar apapun longsor yang ada, banjir yang ada, kalau sudah menetapkan tanggap darurat bencana, konsekuensinya itu. Makanya kalau ada unjuk rasa mengenai bencana, nggak pernah ke TNI, nggak pernah ke Polri, nggak pernah. Seperti nggak pernah. Unjuk rasanya pasti ke pemerintah daerah. Karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa tanggung jawab penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ini kita pegang, Pak. Yang tidak boleh dilimpahkan kepada instansi lain, Pak. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama di bidang bencana. Jadi kalau saya jelaskan, bencana merupakan tugas sipil. Tanggung jawab sipil, tugas sipil. Jadi TNI, kepolisian membantu kita dalam rangka percepatan pelaksanaan penanganan bencana. Jadi jangan dibalik, jangan dilimpahkan, Pak. Teman-teman TNI dan kepolisian lebih aktif membantu kita. Kita yang dibantu oleh alea, udah nggak zamannya lagi, Pak ini. Jadi kuncinya pemerintah daerah dan pemerintah harus punya uang untuk mengelaskan kegiatan ini, Pak. Jadi kalau saya mengerjakan 2 kompi pasukan TNI, 1 detasmen dari Brimob dan sebagainya, itu biaya makan dan sebagainya ditanggung oleh pemerintah daerah itu, Pak. Jadi kita tidak akan memberatkan rekan-rekan semua menjadi penanggulangan bencana. Jadi sekarang posko kita dirikan, Pak. Jadi semua selama 3 hari kegiatan dilaksanakan di posko itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di posko. Mari apa yang kita kerjakan dengan skenario yang ada di posko. Sehingga setelah 3 hari semuanya steril dan bersih semua dari radioaktif, baru kita tutup pengakhiran tanggap darurat bencana kecelakaan transportasi sumber radioaktif tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi sukses tidak ada TNI adalah tergantung kita semua, Pak. Ya, kan? SOP yang kita pakai harus SOP yang kita sepakati bersama. Ini. Mari pada hari ini kita mensepakati SOP yang kita buat. Nggak bisa kita pakai SOP TNI, nggak bisa. Pakai SOP Polri, nggak bisa. Pakai SOP saya, nggak bisa. SOP yang kita pakai besok adalah SOP kesepakatan kita dalam rangka mensukseskan gladi ini. Jadi kita sekarang bermimpi bagaimana SOP kita bisa kita laksanakan baik besok. Besok begitu main, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling mengkoreksi. Itu pekerjaan kita selama ini. Kalau masih ada kurang, nanti kita perbaiki. Bukan pada saat kita latihan saling mencerca dan saling menyalahkan. Itu pengalaman kita, Pak. Tidak. Tepuk tangan dulu, Pak. Itu. Ayo. Kelemahan kita adalah pada saat gladi saling menyalahkan. Kenapa informasi gak ke saya? Kenapa enggak ini? Sekarang kita putar semua, Pak. Tugas kita apa? Di mana kita berdiri? Di mana kalau kita makan? Di mana? Itu. Jadi begitu besok
main, nggak ada saling menyalahkan. Menjadi tanggung jawab kita semua sukseskan tidaknya gladi ini. Jangan sampai besok, kalau si tahu mana, nggak ada alasan. Sekali yang datang di sini, nggak ada alasan, nggak tahu di mana tempat mereka, di mana mereka harus standby, di mana mereka berakhir, dan mereka koordinasi terakhir di mana itu. Kalau sekarang kita sudah ada posko, besok kapan? Posko tempat kita curhat di situ, posko. Jadi siapa yang bilang kepada media semua yang di sana, media center, satu orang menjadi komandan media center untuk menjelaskan semua aktivitas kita selama kegiatan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari Polri sudah punya RBK, yaitu KBR, ya bisa. Teman-teman TNI sudah punya Nobika, teman-teman Bapeten sudah punya peralatan yang canggih dalam rangka untuk radioaktif. Kita pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan dalam rangka penanganan. Terus terang, kalau gladi, longsor, banjir, gunung berapi, gempa bumi, putih-putih sudah terbiasa kita. Tapi kita belum terbiasa dalam rangka gladi, penanggulangan kecelakaan, frustasi, sumber radioaktif. Ilmu yang baru bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep ini dengan baik? Yang jelas, konsep-konsep pengurangan risiko bencana lebih baik daripada kita menangani bencana secara langsung, karena manfaat dan faedahnya lebih banyak kita melaksanakan semacam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sebagai sebagai pemanasan kita dalam rangka kita besok bergabung melaksanakan kegiatan gladi lapang nasional penanggulangan kecelakaan transportasi dan sumber radioaktif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.